Suara Grasi FM, The Sound of Life. Natal, bukti kasih Allah yang sempurna. Shalom keluarga Gracia, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semua. Semoga Anda semua tetap dalam kondisi yang sehat dan selalu ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Ya, keluarga Gracia, saat ini Anda sedang mendengarkan program spesial Bincang-Bincang bareng El Pro. Ya, ini merupakan talk show inspiratif untuk Anda yang peduli dengan rumah dan bangunan yang nyaman. Ya, seperti biasanya kalau sudah masuk ke bulan ya ini ada September, Oktober, November, dan Desember ya, bulan ini itu sudah memasuki musim hujan. Ya, walaupun memang belakangan ini kadang cuaca lagi kurang menentu ya keluarga Gracia ya. Kadang panas, kadang hujan. Tapi memang tidak ada salahnya kita selaku pemilik rumah yang menginginkan memiliki rumah yang cukup nyaman untuk ditinggali, kita melakukan pencegahan daripada kita memperbaiki. Karena memang kalau namanya memperbaiki itu pasti biayanya akan jauh lebih besar ya keluarga Gracia ya. Oleh sebab itu sangat penting kita melakukan pencegahan sejak dini. Nah, keluarga Gracia, tahukah Anda banyak sekali rumah di Indonesia yang mengalami kebocoran ya. Kemudian lembab, bahkan cat dindingnya itu mengelupas karena belum siap menghadapi musim hujan. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana cara mempersiapkan rumah menghadapi musim hujan bersama dengan narasumber dari El Pro, platform jasa konstruksi profesional yang siap membantu Anda dari A sampai Z ya. Jadi semua permasalahan rumah Anda, El Pro siap menjawabnya. Dan saat ini di studio Suara Grasi FM sudah hadir Bapak Muhaimin selaku narasumber kita hari ini. Selamat siang Pak Muhaimin. Selamat siang. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Baik, Mas Baik Vito. Ya, penuh dengan semangat ya Pak ya. Semangat dong. Kita walaupun di musim hujan ini kita harus tetap semangat. Betul sekali ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak udah berkenan hadir siang hari ini di studio Suara Grasi FM untuk berbagi ya Pak ya. Betul. Kepada kita semua. Tapi sebelumnya Pak, mungkin Bapak bisa kenalkan dulu nih, memperkenalkan El Pro itu apa Pak? Ya, sebelumnya saya mau menyapa teman-teman di Sobat Gracia. Ya. Senang banget bisa hadir di sini. Tema kali ini memang penting banget karena banyak orang sadar pentingnya waterproofing ya. Artinya apa? Di saat kita hujan-hujan ini pastinya butuh banget waterproofing. Ya. Mungkin juga ada yang belum tahu waterproofing itu apa. Artinya anti kebocorannya gitu. Oke. Mas Rinto. Oke. Nah, kalau untuk El Pro-nya sendiri nih Pak, mungkin ada pendengar yang saat ini masih belum familiar dengan El Pro. Mungkin Bapak bisa perkenalkan dulu nih. Untuk El Pro ini apa Pak? Jadi El Pro itu suatu platform digital. Jadi platform digital yang istilahnya untuk konstruksi. Misalkan bapak-bapak butuh suatu pekerjaan, bapak ada pekerjaan, kita punya platform digital. Artinya di situ ada menu-menu pekerjaan. Jadi bapak bisa pesan seperti layaknya pesan Grab atau Gojek online gitu loh. Jadi konstruksi yang sifatnya online Pak. Oke. Jadi sekarang kita udah nggak pusing lagi ya Pak ya untuk kira-kira, karena sekarang kalau misalkan cari tukang itu kan agak susah ya Pak ya. Apalagi tukang yang memang bisa dipercaya ya Pak ya. Nah, sekarang kalau lewat El Pro ini, keluarga Gracia, Anda nggak usah pusing lagi, nggak usah susah-susah lagi untuk cari tenaga kerjanya ya Pak ya. Betul. Semua layanan sudah disediakan lewat aplikasi ini ya Pak ya. Betul. Berarti ini aplikasinya sudah ada di Play Store ya Pak? Ada di Play Store, tinggal cari di Play Store, ketik El Pro konstruksi, nanti muncul, diunduh. Oke. Nanti masukin email, terus Sobat Gracia butuh pekerjaan apa yang mau dikerjakan. Iya. Kalaupun memang masih belum ada menu yang Sobat Gracia pengenin, tetapi di situ belum lengkap, bisa melalui DM di Instagram atau di YouTube gitu. Oke, siap ya. Nah, kalau boleh nih Pak, mungkin kasih sedikit penjelasan kelebihan daripada menggunakan jasa El Pro dibandingkan dengan perusahaan konstruksi lainnya Pak.
Jadi kita kelebihannya seperti ini Pak ya. Pertama itu kita pakai bahan berkualitas. Oke. Kedua kita juga pakai tukang yang bersertifikat. Ketiganya yang nggak kalah penting adalah kita bergaransi. Jadi selama garansi itu Bapak Ibu Sobat Gracia bebas biaya itu untuk perbaikannya. Itu berapa tahun Pak garansinya? Kita garansi 5 tahun Pak. Garansi 5 tahun ya. Wah, luar biasa. 5 tahun itu bukan waktu yang singkat ya Pak ya. Betul, itu suatu investasi bagi Bapak-bapak. Investasi yang aman gitu loh. Iya. Jadi bayar sekali untuk 5 tahun ya Pak. Betul. Jadi Bapak-bapak nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Kita ada tukang-tukang yang bersertifikat, bahan yang berkualitas. Terus tadi ada garansi. Itu suatu komitmen bahwa kita berani menjamin gitu. Artinya apa menjamin? Ya artinya kerjaan kita profesional. Betul. Gitu. Iya. Memang namanya garansi itu salah satu bentuk jaminan ya Pak ya. Betul. Bahwa apa yang dikerjakan oleh Elpro ini bukanlah sesuatu yang abal-abal gitu ya Pak ya. Iya. Nah Pak, di musim hujan ini ini sekarang masuk ke tema kita hari ini ya Pak ya, yaitu mempersiapkan rumah menghadapi musim hujan. Nah musim hujan ini kan selalu identik dengan kebocoran nih Pak. Betul. Itu kan kebocoran, kemudian juga ada dinding yang lembab juga. Betul. Nah ini kenapa ya Pak, kalau setiap tahun itu kok masalahnya berulang sepertinya itu lagi tuh Pak? Iya, jadi memang begini Pak. Rumah-rumah di Indonesia atau bangunan di Indonesia ini kerasanya ketika musim hujan Pak. Jadi sama kayak kita ini kerasanya kalau sakit Pak, kalau makan yang nggak sehat enak-enak aja ya. Jadi pas bikin rumah itu, walaupun rumahnya baru, itu beberapa bulan ketika musim hujan ya mulai kerasa ada bocor gitu loh. Nggak perlu bertahun-tahun, kita nunggu 1 musim aja gitu loh. Kan kemarau tuh misalkan dibangun, nah begitu musim hujan kan udah kerasa tuh istilahnya tes kebocoran yang pertama. Itu berarti memang kebocoran ini tidak hanya berlaku terhadap rumah lama aja ya Pak ya. Betul. Tapi justru rumah yang baru dibangun pun itu ditesnya itu di saat musim hujan ini gitu ya. Betul Pak. Jadi memang penting banget ya keluarga Gracia yang namanya waterproofing ini ya. Nah kemudian kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira area mana saja yang paling sering kena masalah waktu hujan? Betul Pak, terutama sekali area-area yang ini, Mas Rinto ya, yang expose. Artinya expose itu apa? Yang berhubungan langsung dengan luar gitu loh. Pertama, pertama itu dak atap atau orang-orang bangunan bilang rooftop ya. Nah terus keduanya dinding luar. Yang kena bahasa itunya tampias gitu ya. Nah terus ada lagi balkon. Nah, apalagi balkonnya misalkan kena hujan, nggak ada pembuangannya, nah itu ngembang kan. Ngecembeng jadinya ya. Ngecembeng bahasa kekiniannya. Iya ngecembeng. Iya. Terus ada lagi misalkan kayak area-area kamar mandi, itu area yang rawan juga itu. Iya. Nah, kalau misalkan sudah bocor kayak gitu tuh Pak, kayak mungkin plafon gitu kan ya, kemudian dak atau juga di balkon, itu apakah kebocoran seperti itu bisa dibenahi Pak, diberesin? Bisa banget Pak, tetapi biasanya memerlukan biaya yang lebih tinggi atau pengerjaan yang lebih rumit daripada pengerjaan yang baru. Oh gitu ya. Iya, Mas Rinto kebayang nggak misalkan kita punya kamar mandi di atas, punya toilet di atas ya, tiba-tiba bocor di bawah, di bawahnya itu ngalir ke ruang tamu, itu sangat tidak mengenakan, sangat mengganggu pastinya. Sangat mengganggu, ada tamu, ada netes tiba-tiba, warnanya juga udah berubah, walaupun mungkin warnanya dari plafon atau karat. Tapi kan udah berubah gitu loh. Gitu. Jadi begitu toilet itu bocor, itu harus dibongkar semua, Mas Rinto. Bayangin kita bongkar dari mulai keramik, plesteran, sampai ketemu beton, baru kita tanganin. Tapi bayangin kalau misalkan rumah baru, kita
protect dulu pakai waterproofing, langsung dilapis, baru diplester, baru di keramik. Itu aman, bedanya sedikit sekali biayanya. Iya. Jadi itu suatu investasi, kalau kita bilang investasi yang aman kan. Jadi memang pilihan terbaik adalah di saat kita atau keluarga Gracia berencana untuk membangun rumah, itu langsung menghubungi Elpro ya Pak ya. Betul. Supaya Betul semuanya sekali. itu benar-benar terkonsep dengan baik, menggunakan bahan-bahan yang terbaik ya Pak. Dan juga ya pastinya tenaga kerjanya juga tadi bersertifikat gitu ya. Iya. Nah ini kan tadi dengar-dengar Elpro ini memberikan garansi 5 tahun nih Pak untuk waterproofing. Boleh dijelaskan lebih detail nih Pak? Jadi garansi ini berlaku all ya, artinya garansi ini berlaku untuk bahan dan upah. Tenaga kerja? Iya, tenaga kerja. Jadi nanti kalau Sobat Gracia itu punya pekerjaan, misalkan pengen nge-waterproofing dak atau kamar mandi, nanti tinggal panggil Elpro, nanti kita kerjakan. Setelah kerjakan kita uji tes rendam, aman, kita kasih sertifikat garansi. Dari situ Sobat Gracia kalau ada kebocoran bisa difotokan atau dikirim surat garansinya ke kita. Nanti tim Elpro akan datang gitu. Nah, saya tertarik sama tadi Pak, ada uji tes rendam. Itu maksudnya apa ya Pak? Karena baru-baru dengar nih. Betul Mas Rinto. Jadi tingkat keberhasilan dari suatu pekerjaan waterproofing itu misalkan bilang ini udah bener nih Pak, kerjanya udah sesuai tahapan, apa ukurannya, standarnya apa, ya buktinya apa nih, buktinya apa gitu kan. Buktinya ketika di tes rendam itu begini Pak, jadi ditutup semua untuk area, dikasih kata orang tukang makasih ban-banan ya, kasih tanggulan, misalnya setinggi 20 cm, airnya nanti misalkan 10 cm, direndam selama 1 kali 24 jam, udah mewakili segitu ya. Itu nanti dilihat air itu berkurang nggak di garis tuh. Ya 10 cm di garis, garis awal. Ini nyusut nggak sih? Kalau nyusutnya sedikit itu wajar, karena misalkan ada penguapannya, angin dan panas kan. Tapi misalkan nguapnya banyak atau di bawahnya ada bocor, nah itu kita atasi lagi, kita beresin lagi. Maksudnya seperti itu Pak, sebagai tolok ukur Pak. Iya, ini menarik ya keluarga Gracia, karena saya sendiri baru dengar nih terkait dengan tes uji rendam ini, karena rata-rata biasanya yang bangun rumah selesai bangun ya udah gitu, langsung tinggal laporan bahwa rumah sudah selesai gitu kan. Tapi tidak ada laporan bahwa sudah dilakukan tes uji rendam. Betul. Gitu. Jadi ini merupakan sebuah garansi dari Elpro keluarga Gracia. Anda nggak usah khawatir bahwa hasil pekerjaannya itu tidak berhasil karena sudah melewati tes uji terlebih dahulu. Nah, kita ini mewakili ada beberapa titipan pertanyaan nih Pak dari pendengar ya. Yang pertama adalah banyak yang bilang kalau waterproofing itu penting. Tapi sebenarnya kapan waktu terbaik untuk mengaplikasikannya, Pak? Oh gitu. Ya. Ya, balik lagi ke tadi ya, ke awal. Jadi sebaiknya lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul, lebih mahal soalnya. Betul tadi. Kebayang kan kita bongkar-bongkar kamar mandi bisa habis tuh ongkosnya aja 2 jutaan bisa habis lebih. Betul. Ditambah lagi materialnya. Ditambah lagi Mas Rinto, kalau misalkan keramik itu ada nggak cari yang seperti itu? Itu kan model kan di tahun-tahun berapa? Itu kan pasti setengah mati kita. Bukan masalah harganya, tetapi juga keberadaan barangnya kan. Betul. Ketersediaannya gitu loh. Iya, jadi jangan sekali-kali kita ambil resiko ya. Ketika udah terjadi ya sudah. Nanti penangannya tadi lebih rumit. Lebih mahal ya. Budget lebih mahal gitu loh daripada dari awal gitu loh. Jadi memang namanya waterproofing ini sebaiknya dari awal ya Pak ya. Betul. Jadi sebelum terjadi kita sedia payung dulu gitu, sebelum hujan. Iya, tapi untuk keluarga Gracia yang mungkin sudah meninggali rumahnya itu sudah cukup lama Pak.
rumahnya sudah dibangun cukup lama juga dan sekarang sudah mengalami ya namanya kebocoran di sana sini, nggak usah khawatir ya. Daripada memilih tukang yang lain, jasa yang lain belum tentu hasilnya maksimal ya Pak ya. Betul. Lebih baik langsung DM aja ke Instagramnya Elpro ya. Betul, atau langsung download aplikasi Elpro. Di sana banyak sekali fiturnya. Anda bisa langsung pilih kira-kira jasa layanan apa yang ingin Anda terima gitu dari Elpro ya. Kemudian pertanyaan yang kedua nih Pak. Saya sering lihat dinding lembab setelah hujan deras, padahal sudah diplester rapi. Itu kenapa Pak? Kira-kira penyebabnya dan apakah memerlukan bahan khusus untuk memolesnya gitu misalkan? Iya, Karinto ya. Ada dua penyebab dari dinding lembab itu ya. Ya. Pertama itu seperti yang kita ketahui kualitas pekerjaannya, Ya, betul. kualitas pasir. Pertama itu bisa dari dinding luarnya yang ada retak-retak ya. Oh, oke. Dihajar terus hujan, tampias, nah nanti masuk ke dalam. Ya. Terus kedua itu bisa dari bawah, dari air tanah. Oh, oke. Namanya kapiler. Oke. Mas Rinto mungkin kelahiran tahun berapa Mas Rinto? 88. 88 ya. Iya. Oh, mungkin nggak mengetahui ya. Oke. Artinya saya kelahiran 80-an. Iya. Kalau dulu saya di kampung ya, itu ada namanya lampu cempor ya. Oh, iya Ya, cempor. pakai sumbu kan? Ya, betul. Nah, itu analoginya seperti itu. Ngerembes jadi ke atas gitu ya, Pak ngerembes. ya. Jadi diibaratkan tembok itu seperti sumbunya. Jadi sumbu yang ngantar air ke atas gitu loh. Oke. Kenapa bisa seperti itu? Karena trap pertama atau ini pencegahan pertama itu dari slope. Oke. Slope itu kan misalkan air naik ke pondasi. Nah, slope-nya kurang bener, nanti bisa naik ke atas tembok gitu loh. Airnya ngalir gitu loh. Oh. Makanya dari awal kalau misalkan slope-nya bener, terus temboknya juga pakai truss ram 30 cm dari slope, itu aman gitu loh. Oke. Ya, jadi ini untuk keluarga Gracia yang bertanya ya terkait dengan kelembapan di dinding gitu kan. Ternyata tidak hanya penyebabnya dari keretakan di luar ya Pak ya. Betul, jadi bermacam-macam. Tapi ternyata bisa juga dari bawah justru ya Pak ya. Betul. Gitu. Jadi memang semua balik lagi kepada proses awal pembangunan rumah itu juga ya Pak ya. Betul Pak. Kalau misalkan ternyata tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Muhaimin, slope-nya itu nggak benar, ya ini bisa jadi si tembok itu bakal jadi sumbu ya. Menghantarkan air ke atas gitu. Betul, ya Pak. Ya, melalui pori-porinya kan. Pori-porinya. Karena ya. apa? Pori-porinya lebar. Mas Rinto. Ya. Kecuali yang tadi yang rapet betonnya bener gitu loh. Ya. Jadi begitu air mau naik ya ditolak gitu loh. Oke. Jadi keluarga Gracia yang selama ini mengalami hal seperti ini, sudah coba tembok luarnya diberesin, dirapikan tapi masih tetap aja ngerembes, langsung konsultasikan dengan Elpro ya. Nanti dicek langsung sama tim dari Elpro itu untuk mendapatkan jawabannya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah saya sering dengar istilah cat waterproofing. Apa bedanya dengan cat biasa, Pak? Dan apakah warnanya bisa disesuaikan? Jadi gini, cat waterproofing itu apakah bedanya dengan cat biasa ya? Kalau cat biasa itu cuman untuk tampak ya. Oh, okay. Kalau cat waterproofing itu di samping untuk tampak, tapi fungsi utamanya adalah untuk biar dia nggak rembes gitu. Ya. Tembok nggak rembes, itu fungsi utamanya. Terus pertanyaan yang kedua ya, apakah warnanya bisa disesuaikan ya? Betul. Kita cat waterproofing ada beberapa warna, udah ada beberapa warna banyak sekali. Oke. Nah di samping itu juga kalau misalkan pengen punya warna custom itu bisa ditinting namanya. Gitu. Tinggal bawa contoh warnanya bisa ditinting gitu. Oke, nanti bisa disesuaikan Request. Warnanya ya Pak ya. Betul. Dengan warna rumah yang saat ini gitu. Betul. Kan. Oke, jadi nggak usah khawatir keluarga Gracia. Untuk Anda yang mungkin selama ini pengen dicat waterproofing tapi takut warna catnya itu nggak sesuai dengan warna asli rumahnya, nah Elpro ini sudah bisa
untuk di-mix ya Pak nanti ya, Betul. supaya warnanya bisa menyamai dengan rumah Anda. Selanjutnya, untuk rumah yang baru selesai dibangun nih Pak, apakah perlu langsung dilapisi pelindung anti bocor sebelum hujan pertama datang? Kayaknya ini tadi udah dijawab ya sama Bapak. Betul. Jawabannya itu sangat perlu ya Pak ya. Betul, sangat perlu sekali. Jadi sebelum artinya sebelum diplester, dak beton itu harus di waterproofing dulu, Ya. Mas Rinto. Ya. Jadi kenapa sebelum diplester? Karena waterproofing itu harus melekat di media yang kuat. Oh. Jadi kalau misalnya nempelnya di plesteran, si plesterannya retak, waterproofingnya ikut retak. Percuma gitu ya Pak ya. Percuma. Jadi sistemnya kan laminating ya, Mas Rinto ya. Laminating di betonnya. Jadi ketika plesterannya pecah, Ya. Waterproofingnya masih aman karena melekat di atas media yang kuat. Gitu. Ya. Betul ya. Oke, boleh dong Pak, sebelum kita akhiri nih obrolan kita pagi hari ini, Bapak memberikan tips ringan untuk pendengar supaya rumahnya itu tetap kuat dalam menghadapi musim hujan, Pak. Tipsnya gimana nih, Pak? Ya, pertama itu kita ketika mau musim hujan, tapi sekarang udah musim hujan ya, Mas Rinto ya. Meskipun memang masih kadang panas ya, Pak ya. Betul. Pertama itu harus cek talang dulu ya. Oke. Talang itu dibersihkan, barangkali ada lumut, enggak talang itu misalnya dari beton aja, dari seng juga dilihat. Ya. Dibersihkan dari sampah-sampah, jangan sampai masuk ke alur full drain. Alur full drain itu pembuangan pipa ya. Nah itu kita kan nggak tahu. Ya, jadi harus dicek seminggu, sekitar 4 minggu sekali lah dicek ke atas ya. Sebulan sekali lah ya Pak ya. Sebulan sekali, jangan sampai nggak dicek ya. Ya. Yang dak juga sama. Barangkali ada rumput-rumput, ada lumut gitu loh, dibersihkan. Jangan sampai terjadi begitu itu mampet, langsung airnya ke bawah semua kan, ke atap gitu loh, berbalik lagi. Iya betul. Nah terus kedua, kita lihat dindingnya pada lapuk nggak, pada pecah-pecah nggak gitu loh. Kita harus atasin gitu kan. Ya. Terus dicat lagi gitu, dikupas, cat yang udah lapuknya kita cat lagi dengan cat anti waterproofing gitu. Oke. Siap. Kalau dak ya tadi yang mulai retak-retak kita angkat gitu di waterproofing, nanti diplester ulang gitu. Oke. Jadi buat keluarga Gracia yang mungkin saat ini sedang menghadapi masalah kebocoran ya Pak ya di rumahnya. Betul. Karena memang kita sudah masuk ke musim hujan, tapi Anda mungkin tidak punya waktu untuk semua itu yang tadi disampaikan oleh Pak Muhaimin. Langsung aja Anda bisa menghubungi Elpro lewat aplikasi atau juga DM di Instagram ya Pak ya. Betul. Nah, oke, kita sudah belajar banyak siang hari ini keluarga Gracia tentang pentingnya waterproofing dan bagaimana Elpro ini membantu masyarakat siap menghadapi musim hujan ya Pak ya. Betul. Ya, terutama sekarang ini karena kita sudah ada di musim penghujan. Jadi untuk Anda yang ingin melakukan waterproofing, terlebih menghadapi musim hujan saat ini, jadi jangan ragu-ragu, langsung bisa menggunakan jasa Elpro. Jadi ingat keluarga Gracia, rumah bocor itu sama dengan kita stres Pak. Betul. Betul ya Pak ya? Betul. Nanti ujung-ujungnya ribut tuh di rumah. Yang istrinya lain suami, suaminya lain istri, nyalain anak. Nah, itu. Tapi kalau rumah waterproof itu sama dengan tenang 5 tahun ke depan Pak. Aman. Yang penting waterproofnya itu menggunakan Elpro jasanya. Betul. Ya, jadi karena Elpro ada garansi 5 tahun ya Pak. Iya, generasi kita sekarang itu generasi yang mager ya. Ya. Di rumah aja, di kamar aja pengennya semua beres. Ya. Yang penting siap itu. Ya. Betul ya, Mas Rinto? Betul. Yang penting dananya siap. Nah, itu. Ya, yang penting dananya siap, nanti semua diserahkan ke Elpro dan semuanya beres ya Pak ya. Betul. Yang tim mager tetap bisa mager ya Pak. Iya, mager tapi rumah beres. Itu rumah kan beres, sangat ajaib ya. Betul. Zaman dulu mungkin nggak terpikirkan, kita harus nyari-nyari tukang, pakai drama-drama gitu kan. Iya, betul Pak. Karena memang itu seperti yang tadi saya katakan, nyari tukang itu nggak gampang Pak. Gitu. Apalagi tukang yang bersertifikat, yang bisa dipercaya dan kualitas pekerjaannya itu memang
jaminan top markotop gitu ya Pak ya. Betul Mas Rinto. Jadi biasanya kan kita nyari tukang itu pakai referensi ya. Nah si yang referensi ini bener nggak kan gitu biasanya. Nah kalau kita terus terang di Elpro ini adalah anak perusahaan dari Lemkra. Jadi perusahaannya ada, kita juga ada di beberapa kota gitu loh. Terus proyek-proyek juga udah banyak, kita udah teruji gitu. Oke. Pak Muhaimin, closing statement, silahkan Pak. Mungkin ada yang mau ditambahkan untuk pendengar kita siang hari ini Pak? Sobat Gracia, kita kalau membangun atau mengerjakan bangunan itu harus kepada ahlinya. Betul. Jadi ahlinya itu apa? Kita harus tahu tukangnya dari mana. Kita itu perusahaan. Jadi ada tadi yang saya bilang bahwa tukang-tukang kita bersertifikat, bahan kita berkualitas, kita ngeluarin garansi. Dengan kita mengeluarkan garansi, itu artinya Bapak Ibu Sobat Gracia sudah berinvestasi 5 tahun ke depan dengan aman gitu loh. Betul. Kitanya ngeluarin garansi kenapa? Karena kita punya barang yang berkualitas dan kerja yang profesional. Berani menjamin ya Pak ya berarti ya. Betul. Itu makanya nanti jangan ragu-ragu kalau punya problem, konsultasi dulu sama tim Elpro. Nanti kita layanin dengan fast respon. Istilahnya kita siap melayani dengan fast respon gitu. Oke. Nah untuk Instagramnya nih Pak, mungkin bisa diinfokan ke pendengar Pak. Instagramnya di Elpro Konstruksi. Nanti juga muncul. Nah, jadi keluarga Gracia yang mau konsultasi ya Pak ya, terkait permasalahan kebocoran atau apapun itu yang bersangkutan dengan rumah Anda, bisa langsung DM ke Instagramnya Elpro. Nanti langsung fast respon ya Pak ya. Betul. Dijawab langsung sama Pak Muhaimin nanti. Iya, nanti ada dan admin. tim ya, pastinya ada ya. admin nantinya admin ke tim gitu. Oke, jadi langsung aja follow Instagramnya Elpro dan juga download aplikasi Elpro di Google Play Store. Atau juga bisa mengunjungi www.elpro.id. Benar ya Pak ya? Betul. Nah, pilih jasa waterproofing, kemudian atur jadwal, dan nikmati garansi 5 tahun dari Elpro. Solusi konstruksi tanpa drama. Oke, terima kasih banyak nih buat Pak Muhaimin. Sama-sama Mas Rinto. Sudah bersedia hadir di studio Suara Gracia FM. Sukses terus Pak untuk Bapak dan juga untuk Elpro dan juga tim ya pastinya ya. Dan sampai ketemu nanti Pak di talk show berikutnya. Baik Mas Rinto, terima kasih juga ke sobat-sobat Gracia yang udah menyimak. Untuk lebih lanjutnya bisa ke DM Instagram Elpro Konstruksi dan bisa unduh aplikasinya. Siap. Itu. Oke, terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi di waktu berikutnya. Sama-sama Mas Rinto. Ya, terima kasih juga buat keluarga Gracia yang siang hari ini sudah mendengarkan program Bincang-Bincang bersama dengan Elpro. Semoga semua informasi yang tadi sudah dihadirkan boleh bermanfaat untuk Anda. Akhirnya saya Rinto yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan Tuhan memberkati.